Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat pagi keluarga Fast dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda hari ini Jumat? Semoga penuh berkah dan ya diberikan kesehatan semuanya. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda keluarga Fast dari pukul 9 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dialog interaktif bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. Di mana di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda dengan tema yang cukup menarik sekali, yakni sosialisasi keberadaan SDM pengawas TPS atau PTPS pada pemilu 2024 mendatang. Secara kalau kita melihat dari beberapa hitungan hari, kita sudah memasuki di Hamin berapa ini? Kurang lebih 12 ya. Oke deh, kalau gitu kita akan kenalan dulu. Di pagi ini kita sudah kehadiran dengan narasumber kami bersama Bapak Muhammad Hafid selaku Kordif SDM Organisasi dan Diklat, selaku Wakordif juga penanganan pelanggaran data dan informasi dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Hafid? Ini mungkin bisa agak maju lagi ya. Ya, suaranya belum Baik. Ya, baik. Oke. Baik, bisa saya bantu maju? Oke, sudah cukup ya. Assalamualaikum Pak Hafid, kita ulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas dan keluarga Fast tercinta. Apa kabar Pak Hafid? Baik, alhamdulillah kabar saya baik. Kabar baik ya? Selalu. Baik. Ya, Pak Hafid, di pagi ini biasanya sibuk apa ini? Sehingga bisa menyempatkan waktu ke Fast FM ini? Biasanya kami memulai aktivitas di kantor, baik itu koordinasi internal kami maupun tugas-tugas yang lain seperti misalnya membuat konsep materi dan juga berkenaan dengan tugas kepengawasan yang lainnya. Itu Mas Dimas. Begitu ya, oke. Baik, dari beberapa agenda yang ada, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya ke Fast FM Magelang ini Pak Hafid ya. Oke. Terima kasih kembali Mas Dimas atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bawaslu Kabupaten Magelang Ya. untuk bersilaturahmi dan berbagi informasi kepada keluarga Fast di seputar Magelang dan sekitarnya. Ya, baik, mohon izin Pak Hafid, ini sepertinya mikrofon Anda kok kurang bisa didengarkan oleh pendengar kami. Ya. Baik. Nah, ini dia baru bisa terdengar lagi ya. Baik Pak Hafid. Ya, Pak Hafid ini kan selaku Kordif SDM Organisasi dan juga Diklat, Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi juga ya. Sejauh ini dari proses tahapan-tahapan pemilu 2024 masih aman-aman saja di Kabupaten Magelang ya. Alhamdulillah hingga saat ini kondisi di Magelang masih sangat aman dan kondusif. Terlepas dari hal tersebut, kami dari Bawaslu Kabupaten Magelang tidak pernah lengah sedikit pun untuk menunaikan tugas-tugas dan kewenangan kami selaku pengawas pemilu. Gitu Mas Dimas. Begitu ya. Baik, terima kasih. Dan termasuk alhamdulillah kemarin sudah ada kurang lebih 4.407 pengawas TPS ini Pak Hafid ya, Ya, yang betul, sudah Mas dilantik Dimas. ya. Jadi memang pembentukan PTPS itu sejatinya kan kewenangan dari Panwascam. Akan tetapi kami di bawah pengarahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kami juga melakukan pendampingan dan juga supervisi kepada para pimpinan ataupun komisioner Bawaslu di tingkat kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang, Mas Dimas. Betul. Ada 4.407 pengawas TPS yang sudah dilantik pada tanggal 22 Januari yang lalu, yang terdiri dari yang laki-laki berjumlah 2.752 Mas Dimas, dan yang perempuan berjumlah 1.655, terdiri dari berbagai background dan latar belakang para PTPS yang terlantik tersebut Mas Dimas. Baik, terima kasih ya. Ini berjalan dengan lancar dan semoga saja ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, keluarga Fast, selain bersama dengan Bapak Muhammad Hafid dari Bawaslu Kabupaten Magelang, kita juga sudah kehadiran dari Akademi Pemilu dan Demokrasi. Wah, ini mungkin agak asing sedikit nih, tapi kalau beliaunya tidak asing sebenarnya. Ada Bapak Muhammad Yasin Awan Wiratno. Assalamualaikum Pak Aman. Waalaikumsalam. Seperti biasa aja Mas Dimas panggilnya. Mas Nano gitu aja. Mas Nano gitu ya. Aduh, Ya, saya jadi sibuk ya. Panjang-panjang malah. Oke. Selamat pagi Mas Dimas. Pagi. Keluarga Mas yang ada di mana saja.
Selamat bergabung dengan siaran Fas FM dan keluarga besar Bawaslu Kabupaten Magelang. Alhamdulillah bertemu lagi di Fas FM, Bertemu Mas. lagi, Kemarin ya. dengan provinsi, sekarang dengan kabupaten ya. Betul ya. Kalau dulu Pak Nano ini keluarga Fas juga selaku anggota Bawaslu di periode 2018-2023 ya. Dan sekarang beliau mengampu di Akademi Pemilu dan Demokrasi. Wah, ini masih banyak ini, Mas Nano. Saya ya. Masih banyak nah. APD itu apa gitu. Kalau dulu APD kita waktu Covid tahu lah ya. Iya. Iya. Banyak yang belum tahu ya APD itu apa karena belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat ya. Saya koordinator daerah ya, Korda ya. APD itu sudah ada di seluruh Indonesia, ada 200-an lebih Iya. koordinator APD di seluruh Indonesia. Kita besok hari Minggu ini pertemuan di Jakarta, Mas. Gitu. APD itu adalah Akademi Pemilu dan Demokrasi untuk wahana peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Jadi selama ini demokrasi di Indonesia ya ada yang sedang bilang ada yang baik-baik saja, ada yang tidak baik-baik saja gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalan lancar seperti dikatakan Pak Hafid tadi bahwa Magelang aman-aman saja gitu kan. Amin. Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali di sini dalam rangka sosialisasi PTPS. Dan kebetulan Mas Dimas saya dulu mengampu Kodim SDM juga. Jadi Ya di mana sekarang diisi oleh Pak Hafid ya. Gantian senior saya ini sebenarnya. Luar biasa ya. Luar Biar biasa. sinergi ya. Iya, bisa bersinergi. Oke, selamat datang Mas Nano. Ya Mas Nano, kalau kita kembali ke APD tadi, Akademi Pemilu dan Demokrasi ini ya. Sebenarnya sudah digagas sejak tahun berapa ini? Ini barusan Mas setelah ya belum ada 1 tahun ya. Ya, hari ini kita membahas sesuatu hal yang asik ya Mas tentang abdi negara. Abdi negara. Big abdi negara mantu idaman ini. Wah, Kita ini kan dia. sedang rame ini ya di TikTok. Nah, kemarin juga di Dimas disinggung ini. Instagram, ya kan? KPPS versus Ya. PTPS ya. Kalau KPPS kemarin kan big ya gaji 1,2. hari ya 1 hari 1,2. Bayangkan kalau 1 tahun berapa itu? Iya. Cuman sayangnya itu 5 tahun sekali. Sayangnya 1 hari doang, Iya, nggak 1 sehari tahun. aja. Ya mungkin kalau 2 putaran bisa lagi lah. Jangan dulu. 1 hari saja itu. Oke, Hampir oke. sama ya Mas PTPS ya. PTPS berapa? 1 juta ya Pak ya? 1 juta betul. 1 juta ya. Jadi kita tidak melihat bagaimana ini gajinya, cuman kita melihat bagaimana kiprah dari anak-anak muda kita bisa terlibat dalam kontestasi pemilu ini. Karena 5 tahun sekali momen ini bisa kita jadikan ajang untuk memberikan hak suara kita. Ya. Dan ini merupakan cara legal dan sah untuk memberikan kekuasaan kepada seseorang Betul Mas Dimas. melalui pemilu ini. Pak Hafid, kalau Anda melihat bagaimana daya ketertarikan anak muda kita, melihat dari kemarin PTPS ini kan cuma 1 saja kan per TPS, jadinya cukup banyak juga yang daftar kemudian gugur atau seperti apa ini Pak Hafid? Ya betul. Terima kasih Mas Dimas, pernyataan yang menarik. Tingkat atau minat para pemuda kita di wilayah Kabupaten Magelang terhadap adanya PTPS itu sangat besar sekali. Terbukti bahwa yang kami butuhkan itu 4.407 pengawas TPS, tetapi yang mendaftar lebih dari itu, bahkan sekitar 7.000 pendaftar PTPS. Akan tetapi karena memang semuanya melalui mekanisme dan prosedur yang sah dan legal, makanya kemudian dilakukan seleksi. Seleksi yang pertama adalah berupa seleksi administrasi, kelengkapan administrasi. Nah, kemudian jika yang bersangkutan bisa lolos atau memenuhi persyaratan atau kualifikasi dari sisi administrasi, maka kemudian dilakukan seleksi melalui tes wawancara, begitu Mas Dimas. Baik, begitu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan tanggal 22 Januari 2024 kemarin sudah dilantik ini keluarga Fas ya. Pelantikannya juga beda nih dengan KPPS ini Mas Nano ya. Jadi kemarin juga sempat ada meme juga di beberapa media sosial ya. Tadi itu Rame ya, abdi negara ini. KPPS versus PTPS Berarti, gitu ya. Bukan Iya. versus ya, sebenarnya mereka PTPS kan tugasnya mengawasi Betul. kinerja KPPS, mengawasi semua hal ya yang ada ketika pemilu itu. Siap. Jadi tugasnya bukan membantu KPPS, tetapi mengawasi tugasnya KPPS. Bila ada kecurangan
kecurangan dan lain sebagainya atau mengawasi proseduralnya yang ada di situ. Gitu. Nah, ini itu mungkin dia. Pak Hafid yang lebih detail nanti undang-undangnya seperti apa kan. Ya, terkait dengan pengawas TPS ini Pak Hafid, apa sih sebenarnya wewenang yang bisa disampaikan, ya, wewenang yang harus dilaksanakan oleh petugas pengawas TPS ini? Baik, Mas Dimas, pertanyaan menarik sekali. Menurut regulasi, pengawas TPS itu mempunyai beberapa wewenang. Di antaranya menyampaikan keberatan dalam hal dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Kewenangan yang kedua yang dimiliki oleh PTPS adalah menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun yang ketiga, kewenangan PTPS adalah melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Mas Dimas. Begitu ya. Oke, itu ada wewenang dari pengawas TPS ya. Betul. Atau PTPS. Jadi untuk Ada tugas, ada wewenang, ada kewajiban. Ada kewajiban. Ada tugas PTPS, kewenangannya, ada kewajibannya. Jadi tugasnya PTPS itu ya berbeda ya. Tugasnya salah satunya adalah mengawasi persiapan, kemudian pelaksanaannya juga diawasi. Jadi kan tugasnya dia sudah dilantik sejak tanggal kemarin berapa Mas? 22 kan, berarti Januari. Kan 22 Januari. Sementara KPPS kan kemarin juga baru dilantik kan. Ya, Betul. berarti mereka juga persiapan. Itu juga sudah diawasi Mas, mulai persiapannya. Bentuknya TPS seperti apa, itu kan juga sudah mulai pengawasan, termasuk juga mungkin mengawasi money politik juga Pak Hafid. Oh iya jelas, itu bagian dari Gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengawasi ketika di hari H pemungutan suara. satu hari gaji segitu. Gajinya sebulan itu segitu itu Mas. Bukan, Oh karena iya. memang kewenangan PTPS itu dimiliki semenjak yang bersangkutan dilantik. Jadi beberapa kewenangan melekat pada di PTPS, termasuk nanti pengawasan money politik, terutama juga nanti pada saat-saat masa-masa tenang itu Mas Dimas. Begitu. Jadi pada masa tenang itu masyarakat tenang, cooling down, tetapi kami para penyelenggara justru siaga penuh, baik melakukan pengawasan maupun persiapan lainnya menjelang hari pemungutan suara tersebut Mas Dimas. Baik, begitu. Terima kasih Pak Hafid dan juga Mas Nano untuk dialog kita di kesempatan pagi kali ini. Masih dengan tema sosialisasi keberadaan SDM pengawas TPS pada pemilu 2024. Lantas bagaimanakah agar pengawas TPS ini bisa bersinergi dengan KPPS sehingga bisa menciptakan pemilu ini yang tetap aman, nyaman, dan tentu memperlakukan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu yang kita harapkan. Kita akan kembali bersama Pak Hafid dan juga Mas Nano sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Masih di Banjarluaskan dari Jalan KH Masyari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Pagi ini Anda dengarkan Keluarga Fas Talkshow kami bersama Bawaslu Kabupaten Magelang dengan tema yang cukup menarik, sosialisasi keberadaan SDM pengawas TPS pada pemilu 2024. Jadi apalagi untuk Anda yang saat ini sudah kemarin tanggal 22 Januari 2024 dilantik ya oleh Bawaslu menjadi pengawas TPS, sudah ada ikrar ya. Otomatis ini sudah langsung bekerja ini, sudah langsung menyiapkan diri untuk lebih baik menjadi SDM pengawas TPS pada pemilu 2024 ya. Biasanya adaptasi, biasanya kalau kita nyetatus itu sesuka hati. Ini juga perlu kan disampaikan. Betul. Wah, kita ada kasus kan Mas, seperti KPPS itu kan ada yang akhirnya diberhentikan karena sudah tidak netral dengan tunjuk jari dan menyebut paslon, itu kan sudah betul ini ya. kemarin sudah viral kan kasus itu ya. Mungkin di PTPS juga teman-teman PTPS juga berhati-hati kayak gitu, hal-hal sepele-sepele seperti itu gitu kan. Karena mereka harus netral lagi apapun backgroundnya gitu kan. Betul. Wah, ini dia integritas yang harus kita tanamkan lagi kepada para pengawas TPS pemilu 2024 mendatang. Apalagi di Kabupaten Magelang ini ada 4.407 PTPS yang sudah dilantik ini Keluarga Fas. Nah, saya ke Mas Hafid dulu ini. Pak Hafid, ini kalau kita berbicara terkait dengan SDM pengawas TPS ini kan tadi disampaikan Pak Hafiz dari beberapa latar belakang, background pendidikan,
kemudian pekerjaan dan juga yang lainnya ya. Betul Mas Dimas. Ya, kira-kira mereka lama tidak untuk adaptasi, untuk menyesuaikan? Oh, biasanya tadi yang saya sampaikan. Iya. Jadi gini Mas Dimas, pada sesaat setelah dilakukan pelantikan kepada teman-teman para PTPS tersebut, kemudian kami melalui Panwaslu Kecamatan setempat melakukan bimbingan atau pembekalan pertama. Itu merupakan salah satu tahap yang harus dilalui oleh setiap PTPS. Nah, kemudian setelah itu kemudian diberikan bimbingan teknis atau BIMTEK kepada para para PTPS tersebut. Ini dilakukan oleh teman-teman di tingkat kecamatan atau Panwascam di bawah arahan dan juga supervisi dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Itu selain juga merupakan tahap untuk para PTPS terlantik itu beradaptasi, juga untuk semacam mencas gitu Mas ya, baik knowledge atau pengetahuan, juga sekitar kepemiluan, juga terkait dengan aneka regulasi, berbagai regulasi yang ada di seputar teknis pelaksanaan pemungutan suara maupun kepemiluan secara umum gitu Mas Dimas. Begitu ya. Jadi BIMTEK ini berapa kali dilaksanakan untuk pengawas TPS ini Pak? BIMTEK ini dilakukan 2 kali. Jadi total dengan dengan pembekalan sesaat setelah dilantik itu 3 kali. Yang satu pembekalan, yang kedua BIMTEK, kemudian ketiga juga BIMTEK PTPS tersebut gitu Mas. Begitu ya. Betul. Sekali BIMTEK berapa ini uang sakunya? Wah, nggak usah dibahas itu karena ribut ini kemarin. Kabupaten Magelang, saya lihat teman-teman, saya masih memantau teman-teman Panwascam itu BIMTEK mandiri banyak Mas. BIMTEK mandiri tanpa anggaran. Sejak dulu ya sudah kita sering ngadain BIMTEK mandiri itu dari rumahnya PKD, kemudian kumpul bareng, bahas regulasi bareng. Saya lihat status teman-teman yang Panwascam itu banyak menghadiri BIMTEK mandiri tadi di rumah-rumah Panwas desa itu. Betul. Luar biasa Mas. Luar biasa ya. Tanpa anggaran, tadi tanpa uang saku mereka siap untuk menyukseskan pemilu gitu. Oke ya. Kalau tadi gak usah dijawab Pak Hafiz ya, karena ini sangat beda ya. Nanti tanggapannya beda lagi ya. Ya, saya cuma jokes aja sebenarnya. Tapi kalau ada ya nanti kasih saran di belakang inilah nanti. Iya. Tadi yang disampaikan Mas Noni betul sekali, beberapa BIMTEK secara mandiri ini dilakukan. Karena tadi yang disampaikan Pak Hafid betul juga. Karena untuk men-charge knowledge itu tidak butuh 1-2 kali saja Pak. Iya betul. Iya, karena ini event 5 tahun. Kalau cuma di-charge BIMTEK 1-2 kali kan tidak mungkin ya Pak. Betul. Apalagi dengan mengimplementasikan beberapa pasal, regulasi dan juga yang lainnya Pak Hafid. Dan PTPS itu kan merupakan garda terdepan kepengawasan kami di tingkat PTPS langsung, di tingkat TPS langsung Mas ya. Jadi beliau-beliau yang terpilih dan dilantik sebagai PTPS itu adalah garda terdepan kepengawasan. Lebih khususnya lagi pada saat hari H atau hari pemungutan suara. Jadi kalau tidak diberikan pengetahuan yang memadai, niscaya nanti dalam menunaikan tugas juga tidak akan maksimal. Begitu Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Hafid. Nah, Mas Nono, kalau disampaikan Pak Hafid tadi kan ini merupakan satu hambatan juga sekaligus tantangan bagi pengawas TPS ini. Kira-kira apa saja sih sebenarnya nanti yang bisa menghambat dari tugas dan pemenangnya? Regulasi tadi yang paling utama Mas. Banyak yang kemarin kan pemilu 2019 itu di Kabupaten Magelang itu ada 2 pemungutan suara ulang. Pemilihan suara ulang ya. Jadi dikarenakan ya itu kesalahan teknis tadi. Ada orang yang tiba-tiba bawa KTP dari luar kota, kemudian nyoblos di situ gitu. Tanpa ada di daftarnya itu kan. Baik. Nah, bahkan itu, sampai 120% ya. Nah, itu angka beda ya. Oh, beda lagi yang bukan itu ya. Waktu itu. Waktu itu. Yang kemarin terjadi di Bandungan dan di Tempuran. Oke. Nah, itu kan juga hal-hal yang sebenarnya KPPS dan PTPS mengantisipasi sejak awal ya, hal-hal di lapangan itu kan kadang karena tadi kalau satu kecamatan itu ada yang di Sumatera Selatan berapa PTPS Mas? Satu kecamatan 300-an. Ketika 300 orang di BIMTEK bareng di satu gedung. Kan ada yang tidur, ada yang sambil ngobrol, ada yang kan. Nah, itu hal-hal yang makanya tadi BIMTEK mandiri itu sebenarnya lebih efektif. Betul. Dan sebenarnya orang-orang Indonesia itu lebih senang visual, ya ada videonya. Videonya sudah ada Pak Fit ya? Sudah ada. Ada videonya.
kemudian praktek langsung itu lebih mudah. Oh ini nanti yang diantisipasi ini ketika pendaftaran, yang dilihat apa saja tanda tangan orang yang pemilihnya sudah tanda tangan belum, betul, bawa KTP enggak dan lain sebagainya. Itu dari awal yang harus diantisipasi hal-hal di TPS itu. Di TPS itu kejadian utama di TPS itu. Selfie bawa HP enggak di situ. Kemudian ya pokoknya kejadian-kejadian di TPS itu yang mahkotanya pemilih itu kan ya hari H pemungutan itu. Jadi tadi tambahan pengawasan money politik itu ya mengawasi ya, tetapi yang paling utama yang harus diawasi adalah ketika hari H pemungutan tadi. Jadi ngawasi ya ini jangan sampai PTPS kok malah ikut-ikutan ngerewangi ya. Ini kan kadang ada karena wah rapena kan tonggone dhewe dan lain sebagainya. Karena PTPS kan biasanya ya orang setempat kan Mas. Ya, ini mungkin yang jadi ya harus diawasi PTPS ya menerima salinan tadi, tidak membuat ikut-ikutan rekap gitu kan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya terjadi kadang tapi di lapangan makanya saya mengapresiasi teman-teman Panwascam di Kabupaten Magelang dan teman-teman Panwas Desa yang sudah membentuk Bintek Mandiri tadi yang dengan tanpa anggaran itu bisa benar-benar biar tahu lah ketika di karena apa? Karena SDM-nya juga beda-beda Mas. SDM yang ada di gunung apalagi yang belum pernah ikut pemilu sama sekali, maksudnya pemilu nyoblos pulang, dia kan nggak tahu prosesnya ya, proses penghitungan suaranya, proses pelaporannya, proses sampai seperti apa kan nggak tahu kadang ya, cuma taunya ya partisipan aja nyoblos pulang gitu kan. Nah, sudah selesai gitu kan. Nah ini SDM ini ya yang mungkin pengetahuannya harus lebih setingkat, lebih tahu daripada KPPS gitu kan. KPPS kan ada yang tugasnya cuma menjaga kota, ada yang jaga tinta. Ya, tugasnya menjaga tinta tapi tintanya malah ke kamu. Itu cinta. Itu cinta itu ya. Oke. Jadi Mas Nano juga Pak Hafid ini kalau disampaikan Mas Nano tadi perlu diadakan Bintek Mandiri ini sangat penting sekali. Kalau Mas Nano tadi menyampaikan dengan visual, dengan real, ini bisa menjadikan pengalaman dan juga knowledge-nya bertambah daripada cuma teori saja nih Pak Hafid ya. Kalau di KPPS mungkin bisa dikatakan simulasi ya Bapak ya. Simulasi ya. Mungkin di PTPS juga bisa dilakukan simulasi seperti itu. Bisa Mas, dan seperti disampaikan oleh Mas Nano tadi, beberapa waktu yang lalu ketika kami berkoordinasi dengan teman-teman Panwascam, kami juga sampaikan bahwa ditekankan kepada jajaran di bawahnya, jajaran PKD atau pengawas kelurahan atau desa untuk intens mengadakan pertemuan dengan para PTPS yang sudah dilantik pada 22 Januari yang lalu. Nah, hal itu tentu selain untuk saling mengenal, juga terlebih lagi nanti adalah transfer knowledge dari PKD kepada teman-teman PTPS yang nantinya pada hari H pemungutan suara akan bertugas mengawasi TPS. Tentu selain itu yang lebih penting adalah mencas lagi knowledge, pengetahuan teman-teman PTPS itu dari teman-teman PKD yang notabene lebih dulu mengerti tentang beberapa regulasi seputar kepemiluan maupun pemungutan suara, begitu Mas Dimas. Kalau saya sedikit agak muluk-muluk ngomongnya, bonus demografi yang di kemarin-kemarin digencarkan. Nah, bonus demografi ini kan ini kan banyak juga menjadi tantangan tersendiri ternyata ya, karena tadi yang disampaikan Pak Hafid dan juga Mas Nano, ada yang pertama kali ini mau nyoblos, ada juga yang belum tahu bagaimana kepemiluan, regulasi dan juga yang lainnya. Maka diperlukan simulasi dan juga Bintek Mandiri yang dilakukan tadi. Mungkin ada masukan lagi Mas Nano? PTPS itu kan tadi dibilang Pak Hafid sebagai garda terdepan bahasanya ya kan. Ya, jadi ketika dia menjadi garda terdepan ya pastinya pengetahuan yang dimilikinya itu juga harus lebih depan dibanding KPPS pengetahuan. Makanya belajarnya juga harus lebih rajin. Walaupun kan ada yang PTPS itu yang tahun kemarin pernah ikut ya kan. Yang baru inilah yang jadi PR ketika apalagi baru terus kemudian bermodal semangat belum pernah ikut
ketika Bintek santai-santai aja, taunya kayak tadi abdi negara, idaman menantu idaman kayak tadi. Jadi mereka kadang tidak tahu tugas dan fungsi dan kewajibannya, tugas pemenang dan kewajibannya masing-masing gitu kan. Jadi inilah yang mungkin Pak Hafid perlu tekankan lagi, Pak Hafid dibacakan lagi tugas dan pemenang kewajiban PTPS itu apa saja. Inilah yang menjadi utamanya di situ sebenarnya. Ya, karena sesuai undang-undang kan itu tugas itu kan sudah ada di undang-undang ya, di undang-undang 7 itu sudah ada tugas, kewajiban dan pemenang gitu kan. Nah, ini mungkin Pak Hafid bisa menekankan lagi tugas pemenang dan kewajiban tadi kepada PTPS sesuai regulasinya itu. Regulasinya, gitu. Itu yang utama itu, tidak usah mulu-mulu nanti mengawasi money politik yang lain-lain malah ambiar ya kan. Tapi yang utama ketika di TPS itu yang diawasi ya itu yang ada di TPS itu apa tugas pemenang kewajiban dia. Dan baru kalau itu sudah paham baru tugas-tugas yang lain secara umumnya ya. Jadi fokus pengawasan pengawas TPS ini dari persiapan sampai dengan pelaksanaan dan juga yang lainnya nih Pak Hafid. Ya. Betul, seperti tadi disampaikan oleh Mas Nano berkaitan dengan tugas PTPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Beberapa tugas TPS diantaranya mengawasi persiapan pemungutan suara, kemudian mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Berikutnya bertugas mengawasi persiapan penghitungan suara, dan PTPS juga bertugas mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS, Mas Dimas. Jadi ini perlu kami sampaikan selain juga untuk memberikan penegasan kepada PTPS yang sudah diberikan pembekalan oleh teman-teman Panwascam, juga sebagai informasi kepada publik atau kepada masyarakat, terkhususnya adalah keluarga FAS, begitu Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Hafid, Mas Nano. Dan untuk keluarga FAS perlu Anda ketahui sekali lagi bahwasanya ada sekitar 4.407 ya petugas PTPS yang ada di Kabupaten Magelang dan sebanyak 117.299 yang ada di Jawa Tengah. Untuk Anda, apakah sudah sadar bahwasanya Anda bagian dari pengawas TPS? Jangan-jangan Anda sudah menjadi pengawas TPS tapi belum sadar ini Pak. Masih perilakunya sama dengan teman-teman yang lainnya gitu. Tadi yang disampaikan pose jari-jari tertentu ya, jaritmatika dan juga yang lainnya. Atau bahkan dengan pasangan-pasangan tertentu. Kadang itu juga nggak sadar Mas, mereka biasa aja lah foto-foto gitu kan. Tapi mereka sebenarnya ya untuk foto-foto biasa. Tapi kan kadang mereka tidak sudah menjadi bagian dari orang yang harus netral gitu kan. Nah ini yang penting sekali ketika sebagai pengawas TPS integritasnya. Integritasnya, bahasanya gitu. Baik, terima kasih Mas Nano dan juga Pak Hafid. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di 90.1 Fast FM Family Radio. Terima kasih untuk Anda masih stay tune di 90.1 Fast FM, atau juga untuk Anda sudah mendengarkan di live streaming kami, baik di aplikasi Suara atau juga Noise dan radiofastfm.com. Halo, selamat pagi menjelang siang, apa kabar semangat yang ada di sana? Sesemangat apakah Anda untuk menyongsong 14 Februari 2024? Bertepatan juga dengan Rabu Legi. Wah, jangan lupa ini ya Pak Hafid, Rabu Legi bener kan? Iya, betul. Ini hari pasaran apa gitu biasanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau yang sering berkecimpung di pasar. Ini bukan hanya diingat-ingat saja nih keluarga FAS, tapi harus diketahui. Sebenarnya besok ketika Anda datang ke TPS, aktor siapa saja sih sebenarnya yang berada di sana? Siapa saja nih Pak Hafid yang ada di TPS Kelak ini? Baik, terima kasih Mas Dimas, pertanyaan yang menarik sekali. Beberapa pihak atau beberapa individu yang ada di TPS ketika hari pemungutan suara, diantaranya yang pertama adalah KPPS. KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. Jadi KPPS itu kepanjangannya adalah kelompok panitia pemungutan suara, Mas Dimas ya. Nah, yang kemudian yang kedua, selain KPPS, di TPS juga ada pengawas TPS, yaitu petugas yang dibentuk oleh Panwascam untuk membantu Panwaslu kelurahan atau desa dalam melakukan pengawasan di TPS atau pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara dan juga nanti di penghitungannya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah saksi, yaitu orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Serta dari pengurus partai politik tingkat kabupaten atau kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, dan calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD, Mas Dimas. Nah, berikutnya yang ada di TPS tentunya adalah para voters atau pemilih, Mas Dimas ya. Yaitu warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, selanjutnya petugas ketertiban TPS, yaitu petugas yang dibentuk oleh BPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara. Nah, berikutnya yang berada di sekitar TPS diantaranya adalah pemantau pemilu, orang per orang, kelompok atau organisasi yang melakukan pemantauan proses pelaksanaan pemilu secara mandiri dan sukarela. Pemantau ini perlu diakreditasi oleh Bawaslu baik dari dalam maupun luar negeri. Yang berikutnya yang ketujuh adalah jurnalis atau pewarta yang bertugas meliput peristiwa lalu diberitakan, disiarkan kepada khalayak umum supaya informasi di tingkat TPS bisa sampai kepada publik adalah melalui jasa teman-teman pers atau jurnalis tersebut, Mas Dimas. Begitu ya. Jadi ada 7 aktor lah paling tidak yang ada. Beda Mas, ada yang di dalam TPS boleh, ada yang di luar TPS. Jadi ada yang KPPS, pengawas TPS, saksi itu di dalam TPS. Kalau pemantau, jurnalis itu kan tidak di boleh, luar lingkup. tidak boleh berada di dalam ya. Di dalam ring 1. Ya, Harus ada di ring luar ya. Oke, baik, terima kasih Mas Hafid dan juga Mas Nano. Kalau tadi sudah disampaikan dari beberapa aktornya, kita akan menekankan kembali kepada keluarga FAS atau pendengar kita bahwasanya pengawas TPS ini punya wewenang yang memang harus diketahui ini. Apa saja nih Mas Hafid? Baik, tadi sudah saya sampaikan di antara beberapa kewenangan yang dimiliki oleh PTPS adalah menyampaikan keberatan dalam hal dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Yang kedua, kewenangan yang dimiliki oleh PTPS adalah menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Dan yang ketiga, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Begitu. Ya, Mas Hafid, kalau disampaikan tadi harus menerima salinan ya dari hasil. Betul. Ya, kalau saat ini kan kita mengenal ada aplikasi Sirekap ya di KPPS itu, di mana online ini bisa dilaksanakan. Nah, ini Mas, yang jadi kendala kadang seperti itu Mas. Ketika ya kemarin-kemarin ya mungkin semoga hari ini servernya kuat gitu. Amin. Harapannya gitu. Teman-teman kita yang di gunung gimana? Ya itu, makanya kan hal-hal seperti itu fokusnya ya ini kan langsung saja ke pelaku ya. Jadi fokusnya adalah yang di apa namanya fisiknya itu kan. Setelah selesai baru di Sirekapnya. Jangan bingung Sirekap ngupload Sirekap tapi fisiknya terlupakan. Dan ini butuh fisik yang sangat kuat sekali misalnya. Kemarin kan banyak anggota KPPS yang Nuwun sewu banyak yang sampai meninggal dan lain sebagainya karena kelelahan dan lain sebagainya. PTPS juga ada yang sakit juga waktu itu ya, karena memang durasinya sampai pagi. Karena apa? Karena kesalahan itu sebenarnya yang sampai pagi itu bukan masalah karena ngitungnya tapi sebagian besar ketika saya cek itu karena kesalahan penghitungan itu kan diulang lagi akhirnya. Ya sebenarnya dihitung partai sama apa namanya caleg ya kan? Ternyata partai saja atau caleg saja. Jadi ada yang double itu Mas. Ada yang sebenarnya itu suaranya apa namanya caleg itu jadi tambah caleg sama partai itu jadi tinggi gitu kan. Jadi ada banyak hal-hal seperti itu di lapangan yang itu membuat jadi 2 hari kan, nggak jadi 1 hari lagi itu ada beberapa saya akan sampai 2 hari. Nah ini yang perlu diantisipasi besok ketika PTPS mengawasi menghitung suara itu ya benar-benar tahu cara penghitungannya itu
Biasanya yang paling utama rekapnya itu, Mas. Oke. Nah, tadi rekap offline-nya ya. yang fisiknya. Ini daripada tadi yang jenengan bilang, saya langsung ingat si rekap itu kan. Dengan tidak si rekap itu ya itu dikasih dikirim, tapi setelah yang offline-nya itu jadi dulu. Jadi dulu yang offline ya. Ketika itu nanti kok mementingkan yang si rekap yang online dibanding yang offline, akan kacau nanti biasanya. Karena apa? Karena tadi yang offline itu belum tentu benar. Biasanya kemarin-kemarin itu yang sampai pagi sampai itu karena kesalahan penghitungan suara, bukan kesalahan bukan kesalahan alurnya. Ya, alurnya itu sudah benar. Okay. Ada juga yang selesainya jam 10 malam 9 malam itu sudah selesai. Ada beres ya. Beres selesai karena memang benar-benar tahu gitu kan. Tapi kalau yang sampai pagi sampai itu ya karena kesalahan penghitungan. Ini yang perlu diantisipasi oleh PTPS maupun KPPS di lapangan besok. Ya, oke, terima kasih Mas Nano. Ya, Pak Hafid, ini kan ada pelaporan jika ditemukan ini memang harus segera dilaporkan gitu ya secara online ya. Tapi kendala dari tadi yang disampaikan bagaimana dengan kekuatan sinyal itu menjadi kendala atau seperti apa ini Pak Hafid? Jadi beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan pelaporan secara online, kami dari Bawaslu Kabupaten Magelang sudah menginstruksikan kepada teman-teman di tingkat Panwascam untuk mengidentifikasi di titik mana saja terjadi kendala nanti ketika misalnya harus melaksanakan pelaporan secara online. Kalau si rekap itu kan di KPU Mas ya. Nah kalau di kami ada namanya si Waslu, aplikasi untuk nanti pelaporan hasil pengawasan tersebut gitu Mas Dimas. Nah, alhamdulillah kalau di wilayah Kabupaten Magelang relatif lebih banyak yang bisa tercover untuk area yang bisa dijangkau oleh jaringan internet Mas Dimas. Jadi kalaupun nanti tidak di tempat wilayah tertentu yang memang kesulitan untuk mengakses internet, maka kami lakukan beberapa mitigasi, misalnya dengan menyarankan untuk bergeser ke beberapa tempat yang bisa dengan mudah dijangkau oleh jaringan internet begitu Mas Dimas. Gitu Pak Hafid, terima kasih ya. Dan untuk ada keluarga FAS di kesempatan kali ini yang baru saja bergabung di 90.1 FAS FM, tak terasa kita juga sudah masuki di beberapa season terakhir. Kita akan menekankan lagi bahwasanya ada kewajiban dari pengawas TPS yang memang harus Anda perhatikan. Apa saja nih Pak Hafid? Baik, terima kasih Mas Dimas. Terkadang para pemilih atau voters maupun masyarakat umum belum begitu tahu bahwa ada beberapa kewajiban yang dimiliki atau diemban oleh para PTPS yang ada di TPS, baik setelah dilantik maupun nanti ketika bertugas di TPS atau di lapangan. Nah, beberapa kewajiban yang pertama diantaranya menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan atau Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa. Jadi memang jajaran kami di tingkat desa ada namanya PKD Mas Dimas ya, pengawas kelurahan atau desa. Itu yang menjadi koordinator dan juga menjadi supervisor dari teman-teman PTPS yang bertugas di lapangan. Sehingga kalaupun menyampaikan laporan, para PTPS juga tidak langsung ke Panwaslu Kecamatan tapi juga melalui Panwas Des atau PKD, Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa. Nah, kewajiban PTPS yang lain adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa, Mas Dimas. Namun demikian, para PTPS juga punya kewajiban yang harus selalu diingat adalah mematuhi kode etik penyelenggara pemilu, seperti misalnya tadi Mas Nano sampaikan berkaitan dengan netralitas. Jadi para PTPS memang mempunyai hak pilih Mas Dimas ya, tetapi dalam hal ini ketika semenjak yang bersangkutan dilantik menjadi PTPS, tentu hak pilih itu benar-benar menjadi ranah pribadi dan kemudian tidak untuk ikut dalam arus politik praktis karena posisinya sebagai pengawas. Jadi harus netral dalam
kata singkatnya begitu, Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Hafid. Mas Nano, ini kita memasuki di season terakhir ini, Mas. Kita ada pertanyaan terkait dengan Akademi Pemilu dan Demokrasi. Bagaimanakah Akademi Pemilu dan Demokrasi ini? Apakah bisa diikuti oleh masyarakat umum atau seperti apa ini sebenarnya? Ya, Mas. Ini sebenarnya banyak yang sudah ikut sebenarnya. Teman-teman itu ketika kemarin belajar menjadi Panwascam, belajar menjadi kan tes ya mereka Panwascam, terus kemudian PKD. Itu kan PKD tesnya nggak terlalu tertulis, KPU masuk KPU Bawaslu itu kan. Oh gitu. Ketika tes kan beli bukunya, yang bikin buku soal-soal nganunya itu rektor kita, namanya Cak Mas Khairuddin Hafid yang dari Jogja, rumahnya sekarang. Dia ada rektor kita yang bikin buku-buku soal-soal kepemiluan tadi. Wow. Ketika teman-teman ikut menjadi pengawas, menjadi Bawaslu, menjadi KPU, menjadi PPK, menjadi Panwascam kan biasanya tes CAT Mas ya. Ya CAT itu kan bukunya yang bikin nyusun rektor beliau kita ya rektor Okay. kita namanya Cak Mas, yang bikin Cak Mas Khairuddin Hafid ini adalah rektornya APD, Akademi Pemilu dan Demokrasi ini. Dan teman-teman sebagian besar menjadi APD ini adalah teman-teman yang era kemarin menjadi penyelenggara. Dan kebetulan di era sekarang tidak diberi kesempatan lagi, belum diberi kesempatan lagi untuk menjadi penyelenggara. Biasanya teman-teman itu, dan apabila masyarakat mau ikut ya silahkan. Ini bisa bisa mengikuti kita di Instagram kita ada, di YouTube kita ada, jejak langkah kita. Monggo silahkan, nanti kita terbuka ya APD ini untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Terakhir statement closing untuk Mas Hafid, silakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Tadi sebelum statement saya sampaikan, tadi saya mendengar dari apa yang diuraikan oleh Mas Nano mengenai kata penyelenggara. Nah, sebagian masyarakat kita, bisa jadi sebagian keluarga FAS juga masih belum begitu paham ya, siapa sih penyelenggara pemilu, khususnya di Indonesia ini. Penyelenggara pemilu di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada 3, Mas ya. Yang pertama KPU atau Komisi Pemilihan Umum, baik dari tingkat pusat atau KPU RI, berikutnya turun ke bawah atau level di bawahnya adalah KPU tingkat provinsi, kemudian KPU kabupaten kota, dan kemudian KPU atau PPK di tingkat kecamatan, serta kemudian ada nanti PPS di tingkat desa atau kelurahan. Nah, yang di garda depannya adalah para KPPS. Nah, penyelenggara pemilu yang kedua adalah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, mulai dari tingkat pusat atau Bawaslu RI, kemudian seperti saya sampaikan tadi di garda terdepan kepengawasan pemilu di Indonesia, yaitu di PTPS atau teman-teman PTPS. Nah, yang ketiga pengawas pemilu adalah penyelenggara, maksudnya penyelenggara pemilu ada namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu dewan yang memeriksa, menangani dan menyidangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi ada 3 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu di Indonesia, Mas Dimas. Nah, kalau tadi panjenengan meminta closing statement, tentu yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada para pendaftar PTPS dan juga mengucapkan selamat kepada teman-teman Panwascam yang sudah berhasil membentuk PTPS di kecamatannya masing-masing, wabil khusus di wilayah Kabupaten Magelang. Nah, yang ketiga juga selamat kepada para PTPS yang sudah dilantik pada 22 atau ada satu kecamatan yang dilantik pada 21 Januari yang lalu. Juga kepada masyarakat kami memohon doa restu, memohon tambahan dukungan moral berupa doa restu supaya jajaran kami baik di tingkat kabupaten, di tingkat Panwaslu kecamatan serta PKD juga PTPS dalam menunaikan tugas senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan tugas secara maksimal dan optimal, Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Hafid. Mas Nano, closing statement terakhir. Terima kasih Mas Dimas. PTPS, KPPS ini kan garda terakhir bahasanya ya. Mahkotanya pemilu sukses atau tidak itu kan di KPPS-nya dan PTPS-nya benar-benar bekerja secara
secara maksimal ya. Tadi dibilang Pak Hafid harus benar-benar netral, integritas dan lain sebagainya itu kan. Sementara di masyarakat kan ada yang homogen, ada yang majemuk, ada yang macam-macam ya. Di masing-masing TPS itu kan beda-beda, tapi pasti suaranya beda-beda ya kan. Nah makanya harus benar-benar integritas dijaga. Teman-teman PTPS yang dilantik ini, apapun latar belakang panjenengan sebelumnya, ya kan, itu apapun latar belakangnya, apapun pilihan partainya, apapun pilihan presidennya, itu kan harus ketika sudah dilantik menjadi anggota PTPS sudah bekerja untuk menjadi abdi negara, menjadi abdi negara yang mantu idaman tadi itu. Itu harus dijaga betul ya. Harus benar-benar dijaga, jangan sampai yang beredar di media sosial karena cepat sekali Mas. Ketika orang tahu di media sosial kita ngacung apa dan lain sebagainya, bikin video lucu-lucuan, inginnya itu lucu-lucuan aja gitu kan. Tapi ketika sudah menjadi PTPS itu di-share dan lain sebagainya kan menjadi berbeda ceritanya. Ketika nanti viral dan lain sebagainya itu kan kayak kasus yang viral sekarang di medsos itu ya kan. Sebenarnya niatnya hanya untuk lucu-lucuan, niatnya hanya untuk eksistensi kan. Sekarang teman-teman Gen Z kan kalau nggak upload, nah ini yang belum diutamakan Mas. Ketika di dalam TPS itu tidak boleh bawa HP. Tidak boleh. Jadi jenengan tidak boleh moto ini loh. Saya sudah nyoblos ini ya kan. Siapa tahu nanti ketika jenengan moto itu di upload, bukan di-upload, tapi diserahkan kepada calegnya atau tim saya ini wani pira jalane ya. Aduh jadi money politik dan lain sebagainya ya kan Mas. Ada antisipasi seperti itu KPU makanya melarang orang untuk membawa handphone. Membawa boleh tapi untuk menggunakannya itu ya. Kayaknya kemarin gitu ya, terakhir gitu ya. Tapi membawa saja nggak apa-apa kan digimbal, tapi ketika di dalam kemudian ini harus diantisipasi juga oleh PTPS itu ketika nanti di dalam TPS kok ada orang yang membawa handphone, kemudian mengupload dia selfie atau lain sebagainya gitu kan. Nah, ini hal yang sekarang karena eranya era sosmed kayak gini kan, orang sudah milih kan masih eksistensi, pasti besok banyak cinta biru yang bersemi di Valentine Day gitu kan. Itu yang harus diperhatikan ya. Iya kan, itu utamanya seperti itu. Jadi integritas dan pengawasan yang maksimal bagi PTPS inilah yang menjadi mahkota pemilu dan garda terdepannya kesuksesan pemilu di 2024 ini. Baik, terima kasih Mas Nano. Semoga saja besok bisa di-screening dulu oleh PTPS ya. Bagi yang menggunakan handphone, bagi pemilik suara, sebelum memasuki bilik suara, tolong handphonenya di-off-kan saja gitu, atau seperti jangan difungsikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Nano. Mas Hafid, terima kasih. Terima kasih atas juga kehadirannya. Mas Dimas atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan semoga di lain kesempatan kami Bawaslu Kabupaten Magelang bisa bersilaturahmi lagi dengan keluarga FAS dan juga dengan panjenengan di studio. Baik, terima kasih dan diinformasikan kepada keluarga FAS masyarakat dimanapun Anda berada. Ini masih dalam masa-masa kampanye sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Diinformasikan juga untuk tetap bisa berkampanye dengan secara sehat, baik dan tidak provokatif tentunya. Untuk Anda yang sudah mendengarkan dialog kami bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang, sosialisasi keberadaan SDM pengawas TPS pada pemilu 2024 sebagai tema kami, semoga cukup menambahkan wawasan Anda terkait dengan pemilu dan juga demokrasi di Republik Indonesia tercinta. Saya Dimas Saputra pamit undur diri, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.